Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang tata cara pembuatan daftar isi menggunakan tabel. Pertama-tama, klik page layout dan page setup. Atur dulu margin 4433, 44 untuk top and left, kemudian bottom and right 3, masing-masing 3. Kertas A4 sebagaimana biasanya dalam pembuatan makalah. Jangan lupa atur dulu spasinya 1,5 dan after before-nya 0. Kemudian jenis huruf yang biasa Times New Roman dan ukurannya juga yang biasa 12. Nah, setelah ini ketik dulu judulnya daftar isi, kemudian halaman. Untuk halaman di right, posisinya daftar isi di center kan. Oke, di Ctrl Z ya. Oke, kita insert tabelnya 4 kolom. Atur ukuran kolomnya dulu. Untuk kolom 1, 2 kecil saja, untuk kolom ketiga lebar, dan yang keempat kecil juga, itu untuk nomor halaman nanti. Klik di dalam tabel, kemudian tab untuk mendapatkan baris tabel lebih banyak. Nah, sebelum dilanjutkan, blok dulu kolom ketiga, kemudian right indentnya ditarik seperti itu ya. Nah, baru yang ke pertama ini untuk kata pengantar kita merge cell. Yang kedua untuk daftar isi juga merge cell. Kita tulis dulu. Ya, untuk kata pengantar dengan huruf kapital semuanya, kemudian ya, baris kedua untuk daftar isi juga dengan huruf kapital semuanya. Bab 1 ya. Nah, itu bab di kolom pertama, angka Romawi satunya di kolom kedua. Begitu pula untuk bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, bab 1 pendahuluan dengan kapital hurufnya. Nah, tadi di Ctrl Z ya untuk belakangnya lagi. Nah, untuk latar belakang masalah bagian A ya, bagian B rumusan masalah. Ini saya mencontohkan yang biasa dipakai, tapi mungkin ada sedikit perbedaan untuk format untuk isi dari pendahuluan ini. Bukan dengan kapital ya, kita robah. Nah, itu dirobah jadi huruf kapitalnya pada tiap awal kata saja. Untuk judul A, B, C, D, dan E. Identifikasi masalah C, kemudian D tujuan penulisan kalau nggak salah. Bagian E manfaat penulisan. Oke, dilanjutkan ke bab 2. Bab 2 pembahasan dengan huruf kapital semua. Bagian A saya coba membahas tentang candi dengan pengertian candi. Bagian B kita coba jenis-jenis candi. Yang C manfaat pembangunan candi, bukan manfaat ya, fungsi pembangunan candi ya, mungkin isinya apakah itu tempat ibadah gitu atau apa gitu. Bab 3
penutup A, kesimpulan ya, di Ctrl Z itu ya, kesimpulan. B, saran. Oke, selanjutnya ya di merge cell dulu, ini untuk daftar pustaka ditulis dengan huruf kapital semua. Oke, yang sisa terakhir ini di cut saja, di blok tadi ya, yang baris terakhir itu terus Ctrl X. Nah, ini daftar isi di bold, bisa dengan Ctrl B. Nah, ini Ctrl I di italic untuk halaman. Sebelum kata pengantar di bold, juga daftar isi dan yang lainnya kita buat dulu titik-titik seperti ini, terus sampai seperti ini, sampai ngajlok ke baris kedua gitu ya. Kalau kepanjangan di delete atau di backspace, di ketik titiknya satu kali, di backspace lagi seperti tadi ya, supaya pas gitu, mentok gitu ya. Kita blok dulu untuk di copy ke judul-judul berikutnya. Nah, tambah ya, klik tambah titiknya. Kalau sudah mentok, backspace ya pas itu mentok. Yang selanjutnya juga sama, di paste. Ini terlalu panjang, di backspace, klik dulu ya, di backspace terus saja sampai pas. Nah, berarti ya klik satu kali lagi, berarti sudah terlalu lebih satu titik, backspace satu titik lagi, jadi pas mentoknya, tidak kurang tidak lebih. Kalau kurang, biasanya sepengalaman saya jadi kurang lurus hasil titik-titiknya. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Lakukan ini terus berulang-ulang. Perlu kesabaran, karena segala sesuatu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Kita bersabar saja. Dan dari apa ya istilahnya, dari kata terakhir judul itu dikasih spasi kosong, satu spasi, baru dipaste. Nah, jadi kalau menurut saya secara estetika jangan terlalu jangan terlalu menempel ke kata terakhir judul, titik-titiknya itu. Bisa satu spasi, bisa dua. Kalau saya menggunakan satu spasi saja. Tinggal satu lagi, kalau daftar pustaka bisa pakai bisa tidak. Kalau saya tidak pakai, untuk daftar pustaka tidak pakai halaman. Nah, ini diblok dulu, kemudian right ya, posisinya rata kanan, diblok dulu satu kolom yang keempat, yang terakhir, kemudian rata kanan dulu di format. Nah, itu halaman kata pengantar dan daftar isi itu I kecil, bukan I kapital ya, I1, I2 gitu. Kalau misalkan nanti ke bawahkan jadi I besar, tinggal di Ctrl Z, nanti kembali lagi jadi I kecil itu ya. Kemudian yang halamannya juga itu sudah semuanya terisi ya. Nah, ini diperkecil karena terlalu renggang ke titiknya ya. Lagi pula itu penomorannya jadi pas di tengah,
tulisan halaman yang di atasnya itu, jadi bagus kelihatan. Nah, kata pengantarnya mulai di bold, tapi jadi daftar isinya juga, nah tapi jadi lebih ya, di backspace aja dikurangi titiknya, ya itu dipaskan. Pendahuluan juga di bold, nah yang lain, yang judul subjudulnya nggak usah. Pembahasan juga di bold, penutup juga di bold ya. Nah itu judul-judul utamanya saja, termasuk daftar pustaka. Tidak lupa juga bab 1, bab 2, bab 3 nya di bold, 1, 2, 3 nya di center kan ya. Oke, apa yang kurang di insert dulu, penomoran halaman ya, penomoran halaman iya tadi I2 ya untuk daftar isi. Oke, kita lihat, kita insert kan. Nah, tadi baru di itu ya, format dulu. Nah itu di bottom center ya, bottom center 2 ya, itu ya, puternya 2 ya. Oke, udah. Tinggal yang terakhir adalah ya itu ya, menghilangkan tabelnya, garis tabelnya. Ya itu no border ya, istilahnya di no border. Kita lihat di print preview ya, itu garis tabelnya tidak kelihatan, tinggal hasil pekerjaannya saja yang tampak lurus rapi ya. Coba kita perbesar lagi. Nah, ya itu cukup rapi ya kelihatannya. Untuk ujung dari titik-titiknya kita ke bawahkan, kita lihat penomoran halaman tadi I2 untuk daftar isi ya, itu ada ya. Nah, kita scroll lagi ke atas, kita lihat lagi ya, cukup rapi ya. Kita yakinkan lagi itu sudah cukup rapi. Tapi di sini masih ada sedikit masalah untuk estetis bab 1, 2, 3. 1, 2, 3 Romawinya masih terlalu renggang. Mungkin kita bisa dirapatkan lagi. Oke, ditarik aja tabelnya ya, dirapatkan. Kita coba rapatkan ke sebelah kiri yang ini. Terlalu ini, di Ctrl Z saja, di undo. Kita coba, ini terlalu kecil, atau right indentnya ya diblok dulu ya. Nah ini apa ini, right indent kalau nggak salah ya, ada sama left indent. Dipaskan dulu ke garisnya ya, betul itu ya, ke garis kolom ya, dipaskan baru dikecilkan. Nah ini bisa, tadi right indent dan left indent kalau nggak salah ya. Silahkan komen di bawah kalau saya salah. Oke, nah ini hasilnya di print preview ya, kita besarkan. Dan ini tadi babnya terlalu renggang, sekarang ya sudah kelihatan pas secara estetis, rapih, proporsional. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Like kalau suka, subscribe, dan silahkan komen di bawah. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.